Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farizal dengan NIM 124230059 dari Prodi Sistem Informasi. Untuk kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan studi kasus yang saya ambil, yaitu basis data toko retail. Toko retail yang saya maksud di sini yang masih konvensional. Kenapa sih toko retail harus menggunakan sebuah basis data? Karena untuk saat ini masih terdapat banyak toko retail yang menggunakan penyimpanan datanya secara konvensional, baik menggunakan kertas atau yang lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas operasional, di antaranya keterbatasan dalam pengelolaan informasi, kesulitan pencarian informasi, dan juga kesalahan manusia dan tidak keakuratan data. Tujuan dibuatnya sebuah basis data ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengelolaan informasi, dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Selain itu juga bertujuan untuk penyimpanan dan pengelolaan informasi yang terstruktur, akses data yang mudah, analisis dan perkembangan bisnis yang lebih baik, dan juga yang utama adalah kepuasan pelanggan. Sebelum kita membuat sebuah basis data, tentunya kita harus menentukan entitas-entitas yang terdapat dalam sebuah basis data tersebut. Nah, pada kali ini saya mengambil 6 entitas utama, yaitu entitas pelanggan. Yang kedua ada entitas produk. Yang ketiga ada entitas transaksi. Ada entitas kasir dan ada entitas supplier. Dan yang terakhir ada entitas gudang. Selanjutnya di sini saya membuat sebuah diagram ERD, di mana tabel terdapat 6 tabel. Ya, entitas tadi ada 6, ada pelanggan, produk, gudang, supplier, kasir, dan transaksi. Di sini terdapat tabel pelanggan dengan kunci atau primary key, yaitu ID pelanggan, dan atribut lainnya ada nama pelanggan, riwayat pelanggan, dan nomor telepon. Dan juga terdapat tabel transaksi, yaitu di sini ada foreign key ID karyawan, dan juga ID pelanggan, ada juga value produk. Dan di sini transaksi memiliki primary key ID transaksi. Nah, tabel pelanggan di sini saling terhubung dengan tabel transaksi melalui foreign key ID pelanggan ini yang diambil dari tabel pelanggan. Di sini ID pelanggan. Hubungan antar keduanya ini yaitu one to many, di mana setiap pelanggan dapat bertransaksi di berbagai belanjaan. Namun setiap transaksi hanya terkait dengan satu pelanggan. Di sini juga terdapat tabel kasir yang terhubung langsung dengan transaksi melalui foreign key ID karyawan juga yang diambil dari tabel kasir ini, yang di sini merupakan primary key. Kardinalitasnya juga one to many, di mana setiap kasir dapat melakukan banyak transaksi, namun setiap transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu kasir. Ini juga terdapat tabel produk yang terhubung dengan tabel transaksi juga melalui foreign key value product yang diambil dari tabel produk. Di sini value product. Hubungannya juga one to many. Di sini tabel produk terhubung dengan tabel supplier dan juga tabel gudang. Tabel produk dan tabel supplier menggunakan relasi menyediakan, di mana hubungannya one to many, yaitu setiap supplier dapat menyediakan beberapa produk. Di sini terhubung melalui foreign key ID supplier ini yang diambil dari tabel supplier. Selanjutnya juga terdapat tabel gudang di sini yang terhubung dengan tabel produk melalui relasi menyimpan, yaitu setiap produk dapat tersimpan di beberapa gudang. Di sini terhubung melalui value product di sini.
yang diambil dari tabel produk di sini. Dengan adanya primary key dan foreign key yang terdapat pada setiap entitas tadi, maka hubungan dapat terjalin antar tabel berikut ini. Selanjutnya ini adalah relasi antar tabelnya, dan yang sebelah kanan ini merupakan implementasi di PHP-MyAdmin-nya. Setelah kita membuat rancangan basis data tadi, tentunya kita menerapkan ini saya menerapkan di PHP-MyAdmin atau MySQL dengan yang pertama adalah kita membuat database-nya dulu dengan query-nya create database dan nama database yang mau dibikin. Kemudian kita lanjut menggunakan database-nya dengan query use apa, karena saya membuat database toko retail jadi use toko retail. Yang selanjutnya setelah membuat database tadi dan menggunakannya, lanjut kita membuat tabelnya. Di sini saya hanya mengambil 2 tabel ini sebagai contoh saja. Yang pertama ada tabel pelanggan dengan formatnya yaitu create tabel, nama tabelnya dan nama kolom. Ini tipe datanya dan ini merupakan jenisnya apa primary key atau yang lainnya. Di sini juga sama, create tabel produk, ini ada value produk, tipe data integer sebagai primary key. Dan di sini terdapat foreign key-nya ID supplier yang diambil dari tabel supplier ID supplier. Nah, tentunya setiap kita membuat basis data akan ada sebuah ancaman baik dalam internal maupun eksternalnya. Ancaman tersebut dapat berupa serangan malware atau virus, yang kedua ada SQL injection, ada juga pencurian data dan human error, dan juga penggunaan aplikasi yang tidak terjamin. Untuk menghindari hal-hal tadi, di sini saya menerapkan keamanan basis data. Yang pertama, saya membuat akun yang akan saya berikan hak akses nantinya. Di sini saya membuat 4 akun. Ada user Iqbal sebagai admin utama, dan ada yang admin gudang, yang kasir, dan ada suppliernya sendiri. Setelah membuat akun, lanjut pemberian izin hak akses. Di sini menggunakan query grant, yaitu dengan ini maksudnya saya memberikan kebebasan kepada akun ini untuk menginput, mengedit, dan menghapus di sistem basis datanya di semua tabel. Kalau yang ini di tabel-tabel tertentu, yaitu di tabel gudang untuk admin gudang, di tabel kasir untuk kasir, dan di tabel supplier untuk admin supplier. Selain itu, keamanan yang selanjutnya itu backup dan recovery. Backup sendiri berjalan jika kita menyimpan sebuah basis data dan basis data tersebut hilang atau gimana, kita masih mempunyai backup-nya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita menyimpan backup di tempat yang lain. Di sini saya menyimpan backup-nya di folder C, backup dengan nama backup toko retail. Dan di sini saya mencoba untuk merecovery-nya dan berhasil. Jadi aman jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kesimpulan dari sistem basis data ini, sistem yang diimplementasikan memiliki potensi besar untuk membantu pemilik toko mengelola inventaris dengan lebih efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Dengan demikian, sistem basis data ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan operasional toko retail di era digital yang saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.